Secara diam-diam, aku mengaktifkan kamera ponselku dan mulai merekam kejadian di depan mataku. Mas Devan terlihat begitu mesra dengan wanita hamil itu. Ia bahkan mengecup pipinya sambil lembut mengelus perutnya, seolah tak peduli dunia di sekitarnya. Wanita itu tampak semakin manja, berbicara dengan nada kekanak-kanakan seperti anak kecil yang sedang merengek perhatian. Aku tetap bersembunyi di balik deretan pakaian yang tergantung rapi di toko ini. Keramaian pengunjung menjadi pelindungku, membuat Mas Devan tak menyadari keberadaanku. Meski sudah memiliki bukti di tanganku, aku belum berniat mengirimkan video ini kepada Mbak Nita. Jika dia tahu tentang perselingkuhan suaminya, rumah tangga mereka pasti akan pecah berantakan. Yang lebih mengkhawatirkan, semua kekayaan adalah milik Mas Devan. Jika ia memutuskan untuk bersama wanita itu, Mbak Nita bisa kehilangan segalanya dan terpaksa meninggalkan rumah tanpa apa-apa. Hingga malam tiba, aku masih betah berada di rumah ibu. Rasanya berat sekali untuk kembali ke kontrakan itu, apalagi harus berhadapan dengan Mas Haris. Ujung-ujungnya pasti hanya pertengkaran, selalu soal uang. Aku memutuskan untuk menghilang sementara tanpa jejak. Lagi pula, proses balik nama BPKB mobil masih membutuhkan waktu sekitar 2 bulan lagi. Mbak, ini Kiki marah-marah lewat chat. Dia nanya Mbak sekarang ada di mana, kata Febri, yang duduk di sampingku di atas karpet sambil ikut menemani Nadia mengerjakan PR-nya. Biarkan saja, Febri. Jangan kamu balas, sahutku dengan nada tegas. Kalau dibalas, nanti malah jadi bahan keributan. Mbak sengaja memblokir Mas Haris biar bisa menjauh untuk sementara. Kalau perlu, kamu juga blokir nomor Kiki. Biar gak bikin pusing. Aku menatap Febri dengan harapan dia mengikuti saranku. Namun, untuk Mbak Nita, aku hanya mengarsipkan nomornya supaya pesannya tidak muncul kecuali aku yang memeriksa. Iya, Mbak. Aku blokir saja sekarang, jawab Febri sambil mengangguk. Untungnya, selama 2 minggu ke depan, Nadia menjalani sekolah daring. Setidaknya, dia tak perlu ke sekolah dan kemungkinan bertemu Mas Haris bisa dihindari kalau dia berusaha mencariku. Penulis POV, Reta. Haris terkejut melihat Reta sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Mas, aku bawakan bubur ayam untuk sarapan, ujar Reta dengan senyuman manis yang membuat jantung Haris berdegup lebih cepat. Ada sesuatu tentang gadis itu yang selalu membuatnya terpikat. Masuklah, Reta. Kamu memang tahu saja aku belum sarapan, kata Haris sambil mempersilakan Reta masuk ke dalam rumah. Aku kan tahu, Mas. Kamu bilang istrimu belum pulang, jadi pasti tidak ada yang menyiapkan sarapan. Aku bawakan 2 bungkus, kita makan bersama ya, balas Reta sambil tersenyum lembut. Dengan cekatan, gadis berusia 20 tahun itu membuka bungkusan bubur, mengambil mangkuk dari rak piring, dan menuangkan bubur ke dalamnya. Tak butuh waktu lama, ia menyajikannya di hadapan Haris dengan perhatian yang begitu tulus. Kamu benar-benar pengertian, beda sekali dengan istriku. Sampai sekarang dia belum juga pulang, bahkan tak ada kabar. Nomorku masih saja diblokir. Keluh Haris dengan nada penuh kesal. Istri Mas memang keterlaluan. Mungkin Mbak Nita benar, karena sekarang dia punya uang sendiri, jadi berani melawan dan melupakan tanggung jawabnya, balas Reta, mendukung Haris dengan nada simpati. Kamu tepat sekali. Kalau wanita sudah punya penghasilan sendiri, harga diri suaminya seringkali diinjak-injak. Seru Haris. Emosinya semakin memuncak. Mas tahu tidak, usaha apa sebenarnya yang dia jalani sampai punya banyak uang? Tanya Reta penasaran, mencoba menggali lebih jauh tentang Sinta. Belum tahu, dia selalu menyembunyikan banyak hal dari suaminya sendiri. Jawab Haris dengan nada frustrasi,
mengingat bagaimana Sinta terus merahasiakan sesuatu darinya dan kini menghilang begitu saja. "Mas, apa Mas sudah kepikiran untuk bercerai?" tanya Reta hati-hati, suaranya lirih namun penuh makna. Memangnya buat apa punya istri kalau tidak bisa mengurus suaminya? Apalagi dia juga tidak pernah baik pada ibu dan saudaraku, gerutu Haris dengan nada penuh kekesalan. "Tapi, Mas, sebelum memutuskan bercerai, kamu kan bisa menuntut harta gono gini. Apalagi Mbak Sinta beli mobil itu saat kalian masih menikah," usul Reta sambil menatap Haris, mencoba memberinya ide. "Benar juga, Reta. Kenapa aku tidak kepikiran soal itu dari kemarin? Dia harus menyerahkan mobil itu padaku, atau kalau perlu dijual dan hasilnya dibagi dua," kata Haris dengan senyum lebar. Ide dari Reta membuatnya merasa lebih percaya diri. Setelah itu, mereka berdua menikmati sarapan bersama di meja makan. Suasananya begitu akrab seperti sepasang kekasih. Haris kemudian menawarkan diri untuk mengantar Reta ke kantor balai desa, karena tadi pagi Reta datang ke rumahnya diantar oleh kakaknya. "Siapa pria tadi?" tanya Retno sambil menyenggol bahu Reta dari samping, penasaran setelah melihat temannya turun dari motor bersama seorang pria. "Calon suamiku," jawab Reta dengan senyum bangga. "Calon suami? Kok nggak pernah dikenalin, sih? Apa itu pria yang kemarin foto bareng sama kamu di rumah makan?" tanya Retno dengan nada penasaran. "Iya, kami baru saja jadian. Tapi rencananya nggak mau pacaran lama-lama," jawab Reta sambil tersenyum penuh arti. "Mas, kapan beliin aku mobil?" rengek Nita kepada Devan, nada suaranya penuh tuntutan. Sudah berulang kali ia meminta, tapi Devan tetap tak menggubris. "Kapan-kapan saja, Nita. Uangku belum cukup," jawab Devan sambil meraih kunci motor, bersiap untuk pergi. "Mas, bukannya kemarin orang tuamu baru panen besar? Hasilnya kan sampai 14 ton, uangnya sudah puluhan juta. Itu bisa buat uang muka mobil baru. Kalau kamu pinjam uang ke ibu, pasti dikasih," desak Nita, suaranya mulai meninggi. "Kamu pikir nyicil mobil itu murah?" balas Devan dengan nada ketus, jelas merasa jengah. "Kalau untuk nyicil kan bisa minta tolong ke ibumu juga, Mas. Beliau itu baik, apalagi kalau kamu yang minta," gerutu Nita lagi, tetap ngotot dengan idenya. Devan tahu, orang tuanya memang tak pernah perhitungan terhadap dirinya, karena ia anak kesayangan. Tapi kalau Nita yang meminta uang sebanyak itu, mertuanya jelas tak akan dengan mudah memberikannya. "Kamu mau memanfaatkan ibuku? Kurang apa coba orang tuaku membantu kita? Rumah sudah dibiayai pembangunannya, lengkap dengan perabotan di dalamnya. Coba bandingkan, apa yang sudah ibumu berikan?" tanya Devan dengan nada kesal, merasa Nita terlalu banyak menuntut. "Kenapa jadi perhitungan begini, Mas? Wajar kalau ibuku tidak bisa memberi sebanyak ibumu. Dia kan janda, dan cuma mengandalkan Haris," balas Nita, mencoba membela diri. "Kalau sudah tahu ibumu tidak mampu, seharusnya kamu jangan banyak menuntut. Kamu itu beruntung punya ibu mertua yang peduli dan rela membiayai kita. Belum lagi kebun yang orang tuaku berikan. Dari situ, setiap bulan kita punya penghasilan yang ikut kamu nikmati juga," ucap Devan dengan nada tajam, menumpahkan kekesalannya. Kebun sawit seluas 2 hektar yang diberikan orang tua Devan memang menjadi sumber penghasilan tetap mereka. Setiap bulan, hasil dari kebun itu bisa mencapai 6–10 juta, tergantung harga buah sawit di pasaran. Bagi Devan, apa yang sudah diberikan keluarganya seharusnya cukup untuk membuat Nita bersyukur, bukan malah terus menuntut lebih. "Tapi, kakakmu bisa punya mobil dan kebunnya sampai 10 hektar. Keluh Nita, masih membandingkan kehidupan mereka dengan Bayu, kakak Devan.
Mas Bayu itu istrinya juga kaya, Nita. Kebun mereka yang luas itu sebagian besar milik Mbak Nindya. Ibu juga tidak pernah membeda-bedakan bagian kita. Sekarang coba kamu pikir, kamu sendiri punya apa? Balas Devan, ucapannya tajam dan langsung menusuk hati Nita. Nita terdiam, tak mampu menjawab. Ucapan Devan terasa seperti tamparan yang menyakitkan. Air matanya mengalir, perasaan tersinggung dan diremehkan membuat dadanya sesak. Tanpa berkata apa-apa lagi, Nita berlari masuk ke kamar, berharap Devan akan menyusulnya. Namun, harapan itu sia-sia. Devan tidak peduli dan malah pergi begitu saja, meninggalkannya dalam kekecewaan. Nita semakin terluka, merasa suaminya sama sekali tidak memahami perasaannya. Mas Devan benar-benar tidak peka. Dia sama sekali tidak berniat membujukku. Apa aku harus pergi sendiri ke rumah ibu mertuaku dan meminjam uang untuk beli mobil? Gumam Nita dengan suara lirih, matanya masih basah oleh tangis. Nita selalu merasa kesal setiap kali memikirkan keadaan keluarganya. Mbak Nindya punya mobil dan rumah mewah. Sinta yang dulu dikenal miskin, sekarang malah bisa beli mobil seharga hampir 400 juta. Mereka bikin aku makin pusing, sementara aku, yang suaminya kaya, malah belum punya mobil. Gerutunya, tak bisa menyembunyikan rasa iri terhadap ipar-iparnya. Dengan rasa kesal yang masih menggebu, Nita menyalakan motor matiknya dan bergegas menuju rumah mertuanya. Jika Devan tak mau meminjamkan uang, dia tak akan ragu untuk merayu ibu mertuanya agar bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. 50 juta. Bu Lastri terkejut mendengar jumlah uang yang diminta oleh menantunya. Iya, Bu. Mas Devan yang minta aku pinjam uang untuk uang muka mobil baru. Kasihan Gea, kalau mau jalan-jalan harus naik motor karena belum punya mobil, jawab Nita. Apakah mobil itu benar-benar begitu penting? Kenapa Devan tidak langsung minta pada ibu? Tanya Bu Lastri, masih merasa bingung. Sangat penting, Bu. Mas Devan gak enak langsung ngomong ke ibu, jadi dia minta aku yang pinjam, jelas Nita. Kenapa nggak pinjam mobil ibu saja? Bukannya lebih baik daripada beli yang baru? Cicilannya kan lebih besar, ujar Bu Lastri. Nita terdiam sesaat. Mobil mertuanya sudah tua dan kondisinya tak terlalu bagus, bahkan dia sendiri gengsi untuk mengendarainya. Iya, Nit, daripada terbebani cicilan kalau belum mampu, lebih baik nabung dulu. Nanti kalau sudah cukup, beli saja tunai, kata Nindya, sambil berjalan mendekati mereka. Entah sejak kapan kakak ipar Nita itu mendengarkan percakapan mereka dengan ibu mertua. Pov Sinta. Sore itu, aku berencana pergi melihat ruko yang akan aku sewa untuk membuka toko sembako. Aku pergi bersama Angga dan sekalian minta diantar olehnya. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari Mbak Rani. Ini loh suamimu, lagi boncengan sama pelakor. Tulis Mbak Rani, sambil mengirimkan sebuah video. Dalam video itu, terlihat mereka sedang membeli es tebu. Ketika motor kembali melaju, Reta merangkul Mas Haris erat dari belakang. Mereka tampak tak peduli, mesra di depan umum tanpa rasa takut ada yang melihat. Makasih ya, Mbak Rani, sudah ngasih tahu, balasku sambil memasukkan ponsel ke dalam dompet besar yang kubawa. Baru 2 hari aku meninggalkan Mas Haris, dia sudah semakin dekat dengan Reta. Benar saja, seperti yang aku duga, mereka semakin mesra. Aku akan mempermudah hubungan mereka. Tenang saja, Mas, aku akan segera meminta cerai darimu. Aku akhirnya sampai di ruko yang akan aku sewa. Tempatnya cukup strategis dan ramai, sangat cocok untuk toko sembako yang aku rencanakan. Kamu Sinta, kan? Tanya Nindya dengan senyum ramah ketika melihatku. Iya, Mbak, jawabku.
Nindya adalah kakak ipar Nita yang kaya raya. Jadi, kamu yang akan menyewa ruko ini? Tanya Nindya lagi. Benar, aku sudah janji kemarin dengan Pak Rudi. Dia bilang aku harus menemui pemiliknya langsung. Apakah Mbak pemiliknya? Tanyaku, karena kemarin Pak Rudi yang menghubungiku soal ruko ini. Pak Rudi itu masih pamanku. Dia yang membantu mencari penyewa untuk ruko di sini. Aku punya 3 ruko, jelas Nindya, sambil menunjuk deretan ruko yang ada. Salah satunya, yang masih kosong, adalah yang akan aku sewa. Wanita tinggi, langsing, dan anggun ini kemudian mengajakku masuk untuk melihat keadaan ruko. Di dalam, ruko itu terlihat sangat terawat dan masih dalam kondisi bagus. Ada 2 lantai, dan di lantai atas terdapat rumah yang bisa ditempati. Untuk sewa setahun, harganya 60 juta. Tapi karena kamu masih saudara Nita, Mbak kasih diskon, 50 juta saja. Ucap Nindya dengan senyum ramah. Nindya memang berbeda dengan Nita. Meskipun dia kaya raya, Nindya tetap rendah hati dan tidak sombong. Memang pantas jika dia meminta harga sewa setinggi itu, karena ruko ini tidak hanya bagus, tetapi juga terletak di lokasi yang strategis dan terawat dengan baik. Ruko ini baru kosong sebulan lalu, sebelumnya digunakan untuk toko perlengkapan bayi, tapi pemiliknya sudah pindah ke luar kota, jelas Nindya. Aku mengamati sekelilingnya, merasa puas dengan kondisi ruko, dan setuju dengan harga yang dia tawarkan. Untuk kontrak setahun, aku setuju dengan harga yang Mbak sebutkan tadi. Potongannya sangat besar, aku merasa sedikit sungkan. Soalnya, di tempat lain harga sewanya bisa mencapai 70 juta, apalagi dengan lokasi yang begitu strategis. Rencananya kamu mau buka usaha apa, Sinta? Tanya Nindya dengan penasaran. Rencananya, aku mau buka toko sembako. Tempatnya sangat cocok untuk itu, jawabku. Benar, ini memang lokasi yang strategis. Semoga usahamu sukses, apalagi sekarang suamimu sudah dipromosikan jadi manajer di bank, ujar Nindya, sambil menatapku. Diangkat jadi manajer, tanyaku, sambil mengangkat alis. Aku memang tidak tahu jabatan pasti Mas Haris di tempat kerjanya. 3 bulan yang lalu, dia kan. Mbak Nindya terdiam, sepertinya merasa tidak enak setelah mengungkapkan itu. Apakah Haris tidak memberitahumu? Tanya Nindya balik. Enggak, Mbak. Aku sama sekali enggak tahu, jawabku, merasa seperti istri yang bodoh, tidak tahu pekerjaan suami sendiri. Mbak kira kamu sudah tahu, soalnya 3 bulan lalu, Haris merayakan kenaikan jabatannya di sebuah restoran. Aku lihat dari postingan Nita di WhatsApp. Nindya kemudian menambahkan, pantas saja kamu nggak ada di foto itu. Jadi, Mas Haris merayakan kenaikan jabatannya di restoran, tapi dia tidak mengajakku dan Nadia. Merayakan di restoran, ucapku dengan suara pelan. Tiba-tiba aku teringat, 3 bulan yang lalu, malam itu, Mas Haris mengenakan pakaian rapi dan pergi bersama keluarganya tanpa memberitahu aku acara apa yang mereka hadiri. Maaf kalau ucapan saya barusan membuatmu merasa sedih. Ternyata Haris tega tidak memberitahumu, kata Nindya dengan penuh penyesalan. Aku sudah biasa, Mbak. Aku sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Sekarang, aku punya usaha sendiri, dan hasilnya akan kugunakan untuk membuka toko sembako tanpa bergantung pada suamiku, jawabku dengan tegas. Wow, hebat kamu, Sinta, bisa punya usaha sendiri. Itu mobilmu, ya? Tanya Nindya, matanya melirik ke arah mobil yang terparkir di depan ruko. Iya, Mbak, alhamdulillah, aku sudah bisa beli mobil dengan uang tunai, jawabku, merasa bangga. Saya salut sama kamu, Sinta. Kamu memang wanita luar biasa.
Pantas saja kemarin Nita ingin membeli mobil juga, tapi sepertinya dia nggak terlalu suka sama kamu, ujar Nindya, sedikit terbuka tentang hal yang selama ini kuduga. Jadi, memang Mbak Nita benar-benar bertekad membeli mobil juga, jelas dia tidak mau kalah. Padahal, tidak ada yang sedang bersaing dengannya. Kami terus berbincang panjang. Sementara itu, Angga masih menungguku di dalam mobil. Dia bahkan sampai mau meminjam uang dari ibu mertuaku untuk uang muka mobil. Tapi, saya yakin itu hanya alasan Nita, tanpa sepengetahuan Devan. Untungnya, aku berhasil meyakinkan ibu mertua untuk tidak meminjamkan uangnya. Kasihan ibu, terus-menerus dimanfaatkan. Nita selalu bilang ada hutang, tapi tak pernah sekalipun membayar, kata Nindya. Mbak Nita memang seperti itu. Dia tidak segan-segan berbicara langsung dengan ibu mertuanya, bahkan seringkali membawa pulang ikan, ayam, dan sayuran yang dia ambil dari rumah mertuanya. Setelah berbincang, aku meminta kepada Mbak Nindya untuk tidak memberitahukan soal usahaku ini kepada keluarga Mas Haris, setidaknya untuk sementara. Tenang saja, Sinta, rahasia ini akan aman. Nanti, kalau waktunya sudah tepat, mereka pasti akan tahu, jawab Nindya dengan penuh keyakinan. Terima kasih banyak, Mbak, balasku, lalu aku berpamitan. Sebelumnya, aku sudah langsung mentransfer uang yang dijanjikan ke Mbak Nindya. Kini, langkah selanjutnya adalah membeli barang-barang dan memulai usahaku. Pagi ini, aku berencana mengambil surat nikah yang masih ada di rumah. Surat itu sangat penting untuk menggugat cerai Mas Haris, dan aku juga perlu akta kelahiran Nadia yang tersimpan di lemari. Aku terpaksa harus menunggu Mas Haris pergi bekerja. Biasanya, sekitar jam 10, rumah sudah sepi. Walaupun begitu, aku tetap was-was jika bertemu dengan Mbak Nita. Pasti akan ada banyak pertanyaan darinya. Dengan hati-hati, aku membuka pintu menggunakan kunci serap. Begitu masuk, aku terkejut melihat keadaan rumah yang sangat berantakan. Di sofa, ada banyak bekas makanan ringan dan bungkus makanan yang tertinggal di atas meja. Asbak rokok penuh dengan abu. Mas Haris benar-benar tidak peduli dengan kebersihan rumah. Apakah dia tidak merasa risih dengan keadaan seperti ini? Aku merasa jijik, tapi tetap melangkah menuju kamar untuk mencari yang aku butuhkan. Tak jauh beda dengan ruang lainnya, kamar juga terlihat berantakan, selimut berserakan di lantai, dan sprei terlihat kusut. Aku menemukan sehelai G-string merah tergeletak di dekat selimut, dan lingerie transparan berwarna serupa. Aku tertegun, bertanya-tanya apakah ini milik Mas Haris atau orang lain. Pikiran buruk langsung menyergap, apa mungkin dia membawa perempuan ke rumah ini? Reta, gadis itu, terlintas dalam pikiranku. Apakah dia yang meninggalkan barang-barang ini? Aku merasa ngeri membayangkan mereka berdua bersama di sini, seolah tidak ada rasa malu sedikit pun. Dengan hati yang berat, aku mulai membereskan sprei yang berantakan dan menemukan bercak cairan yang sudah mengering. Aku menarik napas dalam-dalam, mengusap dada dan beristighfar. Tanpa sadar, air mataku mulai jatuh. Meski aku sudah bertekad untuk bercerai, rasanya begitu sakit menerima kenyataan tentang Mas Haris. Dalam hati, aku ingin membalas perbuatannya, terutama terhadap Red. Gadis itu bekerja di kantor desa, bagaimana jika kelakuannya ini terungkap dan merusak masa depannya? Haris. Tiba-tiba, suara Mbak Nita terdengar dari luar. Kenapa dia datang? Aku merasa tidak siap menghadapi keributan sekarang. Dengan cepat, aku menuju lemari, mengambil surat nikah dan dokumen penting lainnya, lalu memasukkannya ke dalam tas kain yang kubawa. Haris, kamu di rumah, teriak Mbak Nita, memanggil nama adiknya dari luar. Sebelum melangkah pergi,
Aku sempat merekam kondisi kamar yang masih berantakan, sebagai bukti. Haris. Mbak Nita tiba-tiba membuka pintu kamar. Aku cepat-cepat bersembunyi di balik lemari plastik. Pintu itu pun tertutup kembali, untungnya dia tidak masuk. Halo, Haris. Kamu di mana? Kenapa nggak kerja? Mbak Nita terdengar sedang berbicara di telepon dengan Haris. Aku mulai bergerak pelan ke arah jendela. Lebih baik aku keluar lewat jendela ini, jaraknya tidak terlalu tinggi. Dengan cepat aku melangkah keluar dari rumah kontrakan, memilih jalan belakang agar Mbak Nita tidak melihatku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit terengah setelah berlari. Untuk sementara, aku harus menghindar dari keluarga mereka, tapi aku akan kembali lagi setelah Nadia mulai sekolah. Aku harus bertahan dulu hingga proses pengalihan nama BPKB mobil itu selesai dan menjadi milik ibuku. Rasanya tidak rela jika Mas Haris tahu aku sekarang memiliki harta, sementara dia tak bisa menuntut apa-apa dari harta yang dia punya. Kami bahkan masih ngontrak rumah, karena dia memilih untuk merenovasi rumah ibunya. Tidak masalah jika dia ingin merenovasi, tapi sikapnya yang tidak adil itu benar-benar membuatku muak. Setelah salat Isya, aku selalu menemani Nadia mengerjakan PR yang diberikan guru, yang dibagikan melalui grup WhatsApp sekolah. Bu, kita nggak ke rumah ayah lagi? Tanya Nadia, sambil memasukkan pensil dan peralatan tulis lainnya ke dalam kotak pensil. Kenapa? Kamu kangen sama ayah, nak? Jawabku, meskipun hubungan mereka berdua tidak begitu dekat. Kasihan ayah, Bu. Sendirian di rumah, jawab Nadia, sambil menundukkan kepala. Nadia, anakku. Meskipun Mas Haris tidak memberikan kasih sayang sepenuh hati padanya, sorot mata Nadia tidak bisa bohong. Dia merindukan ayahnya. Besok kita pulang ya, kataku sambil mengusap kepala Nadia dengan lembut. Tidak usah kalau ibu nggak mau. Nadia juga kasihan kalau ibu cuma dimarahi ayah, jawab Nadia sambil memaksakan senyum. Ini, Bu, foto PR Nadia, ujar Nadia sambil menyodorkan bukunya untuk difoto dan dikirimkan ke gurunya. Aku menyiapkan teh hangat dengan campuran susu di dapur. Nadia sudah terlelap tidur, dan entah mengapa, perasaan bersalah datang begitu saja. Aku tahu aku harus menjauhkan Nadia dari Mas Haris, tetapi kadang, aku merasa berat harus melakukan semua ini. Bak, suara Febri terdengar, dan dia duduk di bangku meja makan, bergabung denganku. Iya, jawabku dengan suara pelan, sambil menoleh ke arah Febri. Tahu nggak, Bak, tadi Kiki berusaha mempermalukan aku dan Mbak. Di kantin, dia teriak-teriak, bilang hal buruk, dan menuduh Mbak mencuri uangnya Mas Haris, ujar Febri dengan nada takut, seolah ragu untuk mengatakannya. Mencuri. Aku terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Febri. Febri mengangguk. Dia bilang Mbak mengambil uang dari kakaknya, Mas Haris, karena merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan. Bahkan, katanya Mbak juga mengambil uang yang seharusnya untuk ibunya. Dia menyebut Mbak serakah dan selalu boros, padahal kan Mbak cuma terbiasa hidup susah. Aku sakit hati, Mbak. Kata-kata Kiki benar-benar memfitnah, dan aku merasa malu menceritakan ini. Kiki jelas-jelas menghinamu, padahal itu tidak benar, kata Febri, raut wajahnya penuh penyesalan. Aku memegang tangan Febri, memberi dukungan. Kamu nggak perlu merasa bersalah, Febri. Aku sudah biasa dihina oleh mereka, itu sudah seperti makanan sehari-hari buatku, jawabku dengan tenang. Aku teringat uang 20 juta yang pernah aku ambil dari amplop itu. Meskipun mereka menganggapnya sebagai pencurian, bagiku itu adalah hakku. Selama ini, Mas Haris tak pernah memberikan nafkah yang layak, jadi aku merasa berhak untuk mengambil uang itu. Mereka mungkin merasa seperti berkuasa,
tapi merekalah yang sebenarnya telah mencuri hakku sebagai istri. Mbak memang pernah mengambil uang dari tas kerja Mas Haris. Mungkin Mbak pikir dia tidak tahu, tapi tuduhan Kiki itu tidak sepenuhnya salah. Selama ini, Mas Haris tidak pernah memberikan nafkah yang layak pada Mbak. Bahkan suami yang tidak bertanggung jawab itu berani berselingkuh secara terbuka. Mas Haris selingkuh? Tanya Febri dengan ekspresi terkejut. Benar, dia sudah 2 kali, dan Mbak Rani bahkan mengirimkan video yang memperlihatkan Mas Haris sedang bermesraan dengan Reta. Jawabku dengan kesal. Reta, adik kelasku di SMA dulu. Tanya Febri memastikan. Ya, dia. Reta memang selalu mendapat pujian dari ibu mertuaku, dan itu tidak mengherankan. Dia sangat memikat perhatian ibu, dulu lulus SMA bekerja di balai desa, dan sekarang sedang kuliah di universitas terbuka sambil bekerja di sana. Semua itu karena Pak D-nya yang menjabat sebagai kepala desa. Ibu mertuaku selalu saja mencibirku karena aku tidak kuliah dan tidak punya pekerjaan seperti wanita lainnya. Setiap kali bertemu, perkataan-perkataan pedas tentang asal-usulku yang miskin selalu menyakitkan. Kamu ini cuma beban bagi Haria, dari keluarga miskin pula. Kamu menikah dengan anakku hanya untuk hidup dari nafkahnya, kan? Ibumu juga cuma penjual sayuran. Bahkan untuk makan pun kalian susah, menikah malah menambah beban Haris. Saya selalu berdoa agar kamu cepat bercerai, apalagi setelah beberapa bulan menikah kamu malah hamil. Jangan harap bisa menikmati gaji Haris. Itu adalah salah satu hinaan yang selalu terngiang di pikiranku. Ibu mertuaku seperti tidak pernah rela jika Mas Haris memberikan sebagian gajinya padaku. Dia selalu ingin mengendalikan seluruh uang suamiku. Dulu, Mas Haris tidak seperti ini. Ia sangat perhatian dan penuh kasih sayang, terutama di awal pernikahan kami. Saat itu, dia masih bekerja di koperasi, dan kami menjalani hidup dengan sederhana. Namun, semuanya mulai berubah setelah aku hamil 6 bulan. Mas Haris memutuskan untuk pindah bekerja di perusahaan lain, namun aku tak pernah tahu alasan pastinya karena dia jarang berbicara tentang pekerjaannya. Sejak Mas Haris berganti pekerjaan, ibu mertua mulai menunjukkan pengaruh yang besar. Aku merasa ada sesuatu yang berubah, seperti ada kecemasan yang menghantui ibu. Gaji Mas Haris yang lebih besar dari sebelumnya membuatnya semakin khawatir. Setiap hari, ibu terus-menerus mengingatkan suamiku untuk selalu berbakti padanya dan memenuhi segala keinginannya. Bahkan setelah kepergian bapak mertua, semua beban tanggung jawab seakan ditumpahkan pada Mas Haris. Ibu meminta banyak hal, mulai dari renovasi rumah hingga membeli motor untuk adiknya. Setiap bulan, mereka selalu menerima uang dari Mas Haris. Tak ketinggalan, Mbak Nita juga masih rutin meminta uang darinya, seolah tak pernah puas dengan apa yang diberikan. 5 tahun tinggal bersama keluarga mertua, aku merasa setiap hari seolah makan hati. Mas Haris selalu lebih mengutamakan kebahagiaan keluarganya daripada aku dan anaknya. Bahkan, pernah ibu mertua membeli baju bekas seharga 5.000 untuk Nadia sebagai pakaian lebaran, sambil berkata, "Ini baju lebaran untukmu, pakai ya." Nenek yang belikan. Sementara itu, Gea mendapatkan dress dan pakaian mahal untuk lebaran. Yang lebih menyakitkan lagi adalah saat aku melahirkan. Ibu mertua yang malah membayar biaya persalinan di puskesmas, sementara Mas Haris dilarang untuk mengeluarkan uang untuk biaya tersebut. Padahal biayanya hanya 1,5 juta, yang sebenarnya bisa Mas Haris bayar. Namun, ibu mertua tak rela melihat uang anaknya digunakan untuk kepentingan cucunya. Tubuhku bergetar menahan air mata. Semua kenangan pahit itu kembali menggerayangi ingatanku, tentang perlakuan tidak adil yang mereka lakukan padaku.
Febri dengan lembut mengusap lenganku, seolah memberi sedikit kenyamanan di tengah rasa sakit yang masih terasa. Maaf kalau aku buat Mbak sedih, kata Febri dengan suara pelan. Bukan karena kamu, Febri, jawabku sambil mengusap air mata. Rasa marah yang sudah lama terpendam semakin membakar semangatku untuk membuktikan sesuatu kepada mereka. Besok kita beli motor matic baru, yang model terbaru. Ujarku penuh tekad. Tapi Mbak, motorku masih bagus kok, kata Febri, menolak dengan alasan yang wajar. Ayo, jangan ditolak. Ini untuk kita, bukan hanya buat kamu. Kita harus menunjukkan pada keluarga Mas Haris bahwa kita bisa lebih dari apa yang mereka kira. Mereka harus melihat kita bisa hidup lebih baik tanpa bantuan mereka. Seruku dengan semangat membara. Kadang, membuktikan sesuatu kepada orang yang merendahkan memang harus dengan cara yang tepat, dan penghasilan adalah salah satunya. Prof. Haris. Mbak Nita memberitahuku bahwa pintuku terbuka. Aku langsung khawatir, terutama jika Sinta datang ke sini. Apa yang sedang dicari Sinta? Aku takut jika dia masuk ke kamar, karena kondisinya berantakan setelah aku membawa Reta kemarin malam. Itu lingerie milik Reta. Sinta pasti akan melihatnya kalau dia masuk ke dalam kamar, dan jika dia tahu ada hubungan antara aku dan Reta, bisa-bisa masalah besar. Kenapa sih Sinta harus datang diam-diam? Di rumah kontrakan ini tidak ada barang berharga yang bisa dia cari, karena aku tidak pernah memberinya perhiasan atau barang mahal lainnya. Saudaraku sudah mencoba menghubungi Sinta, tapi dia hanya membaca pesan yang dikirimkan Kiki, sama seperti Mbak Nita. Aku juga sudah coba menghubunginya lewat nomor baru, tapi tetap saja dia tidak menjawab. Di mana istriku sekarang? Aneh rasanya, bahkan rumah ibu mertuaku juga tampak kosong, seperti mereka menghilang begitu saja. Aku mencoba bertanya pada tetangga, tapi tak ada yang tahu. Apakah begini caranya Sinta membalas perlakuanku? Sekarang dia kaya raya dan meninggalkanku begitu saja. Aku bahkan tak bisa mencari Nadia di sekolahnya, karena kata Mbak Nita, selama 2 minggu ini, siswa SD belajar daring. Kemana istrimu itu? Apa dia belum pulang juga? Tanya ibuku dengan nada sinis. Malam ini, aku datang ke rumah ibu untuk membahas masalahku dengan Sinta. Aku nggak tahu, Bu. Dia ada di mana? Jawabku sambil memijat pelipisku, merasa semakin pusing dengan keadaan ini. Istri macam apa dia? Meninggalkan suami seperti ini dan tidak mau mengurusmu. Kata ibu dengan nada penuh cercaan. Pasti dia pergi karena mencuri uang Mas Haris. Ujar Kiki dengan yakin. Benar, itu yang ibu duga juga, tambah ibu, setuju dengan pendapat Kiki. Uangku hilang sebanyak 20 juta, dan kini keluargaku mencurigai Sinta sebagai pelakunya. Tapi Bu, Sinta tidak mungkin mengambilnya. Dia bahkan tak berani menyentuh tas kerjaku, bantahku. Jangan terlalu naif, Haris. Sinta itu tidak sesederhana yang kamu kira. Lihat saja perubahan sikapnya. Dia berani bersikap kurang ajar pada keluarga kita, jawab ibu dengan tegas. Dan sepertinya, ibu benar. Kamu cari saja istrimu itu, Mas, dan minta uangnya kembali. Aku tidak bisa terima kalau uang Mas Haris dicuri sebanyak itu. Kata Kiki, suaranya penuh rasa kesal. Apalagi ibu, kalau memang dia yang mengambil uang itu. Ibu doakan dia jatuh sakit karena sudah makan uang yang tidak halal. Semoga dia merasakan akibatnya, bersama anaknya itu. Kata ibu dengan nada penuh kebencian. Apa yang ibu katakan? Kenapa ibu bisa mendoakan keburukan untuk Sinta dan Nadia? Nadia itu anakku, Bu. Aku tak bisa menahan emosi mendengar ucapan ibu. Ibu punya alasan yang jelas untuk mendoakan keburukan mereka. Lihat saja tingkah laku istrimu itu.
Dia cuma bikin hidup kamu jadi lebih sial, Haris. Ibu meninggikan suaranya dengan marah. Mungkin ada benarnya apa yang ibu katakan. Sinta memang telah membuat hidupku rumit, tapi aku tetap tidak bisa menerima jika ibu mendoakan hal buruk untuk Nadia. Ibu berkata dengan yakin, lebih baik kamu nikahi saja Reta. Ibu rasa dia bisa jadi menantu yang baik, dia pintar dan setara dengan kamu. Pekerjaannya juga stabil, tiap hari pakai seragam kerja di balai desa. Ibu nggak akan malu punya menantu seperti dia. Kiki menimpali, aku juga setuju kalau Reta jadi iparku. Dia dulu adik kelasku pas SMA, dan kami memang akrab. Kalau begitu, cerai saja dengan Sinta, tambah Mbak Nita yang baru saja datang. Sepertinya dia sudah mendengar percakapan kami sebelumnya. Tapi, kamu harus minta harta gono gini darinya. Harta gono gini? Tanyaku bingung. Haris, jangan bodoh. Kamu kan kuliah S1, harus tahu dong. Itu mobil Sinta harganya mahal, kamu berhak minta bagian darinya. Hitung-hitung buat ganti rugi karena uang yang kamu kasih buat nafkahnya selama ini, kata Mbak Nita dengan tegas. Benar, Haris. Suruh dia serahkan mobil itu padamu jika tidak mau menjualnya. Tambah ibu. Kalian benar. Aku akan tuntut hak gono gini saat bercerai nanti, pikirku. Mobil itu harus jadi milikku, mungkin bisa aku beri kepada Reta setelah dia jadi istriku. Aku memang jatuh cinta pada Reta. Gadis itu memiliki daya tarik luar biasa yang membuatku terbuai. Dia tahu bagaimana membuatku merasa istimewa, di ranjang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan Sinta, yang selalu tampak suram dan tak punya semangat. Aku bahkan merasa tak ada gairah lagi saat bersamanya. Penampilannya yang ketinggalan zaman membuatku sering merasa malu. Aku tak pernah mengajaknya pergi ke acara teman-temanku karena khawatir jadi bahan cemoohan. Mereka punya pasangan yang elegan dan modis, sedangkan Sinta, dia begitu jauh dari itu. 3 bulan lalu, aku dipromosikan menjadi manajer di bank tempat aku bekerja, dengan gaji yang cukup besar. Untungnya, Sinta tak pernah menanyakan soal gajiku, dia hanya menerima apa yang aku beri. Aku memberinya 30.000 untuk sehari, dan itu sudah cukup baginya. Dengan posisi dan penghasilan yang kini kumiliki, Reta memang pantas menjadi istriku. Aku pulang bareng Mbak Nita, karena rumah kami berdekatan. Haris, kamu nggak punya tabungan, ya? Tanya Mbak Nita ketika dia turun bersama Gea dari sepeda motorku. Mbak butuh uang, ya? Jawabku. Mbak Nita mengangguk pelan. Mbak butuh 40 juta, tahu nggak? Mungkin kamu punya uang segitu, jawabnya. Kalau Mbak butuh uang, lebih baik gadaikan sertifikat, nanti aku bantu cairkan. Kamu kan tahu sendiri, aku nggak punya uang sebanyak itu. Semua keuanganku diatur ibu, jawabku. Masa Mas Devan begitu pelit? Pasti nggak mau meminjamkan sertifikat ke Mbak, keluhnya. Mbak cari cara lain saja, jangan bilang ke suami. Aku memberi saran. Besok Mbak akan coba cari, jawab Mbak Nita. Wajahnya cerah kembali. Sudah hampir 2 minggu tanpa kabar dari Sinta. Semalam, aku mencari buku nikah untuk menggugat cerai, tapi tak menemukannya. Apa Sinta yang mengambilnya? Apakah dia takut kalau aku benar-benar menceraikannya? Setelah pulang kerja, aku mengajak Reta untuk ke mall. Setelah dia puas berbelanja, kami pergi ke restoran Jepang untuk makan malam. Reta beberapa kali mengambil foto selfie bersama, senyum ceria di wajahnya. Aku bisa melihat dia bahagia, apalagi setelah aku membelikannya apa yang dia inginkan. Mas, jadi gak sih cerai sama Sinta yang jelek itu? Tanya Reta sambil menyeruput minumannya. Aku janjikan mau menikahimu, sayang.
Tapi buku nikah aku gak ketemu. Kayaknya Sinta yang bawa, semoga dia cepat pulang, jawabku. Dia pasti sengaja, Mas, biar kamu kesulitan untuk cerai. Bikin aku jengkel banget, keluh Reta. Aku mencubit pipi Reta dengan penuh sayang. Jangan cemberut dong, sayang. Kamu malah makin cantik dan makin gemesin, tahu gak? Ah, Mas, rengeknya dengan suara manja. Gadis ini benar-benar membuatku terpesona, terutama dengan sikap manjanya yang membuatku semakin jatuh hati. Aku gak peduli, yang penting kamu harus segera ceraikan dia. Katanya tegas. Pasti, aku juga akan menuntut harta gono gini saat perceraian nanti. Dan Mas harus minta mobil Sinta, jelasku sambil memikirkan langkah selanjutnya. Serius, Mas? Oh iya, itu kan bisa jadi bagian dari harta gono gini. Nanti mobilnya buat aku ya. Pinta Reta dengan senyum manis. Tentu saja, untuk siapa lagi kalau bukan untuk kamu? Jawabku dengan percaya diri. Reta tampak sangat senang dengan jawabanku. Tunggu saja, Sinta. Mobil itu akan menjadi bagian dariku, sementara aku tak akan meninggalkan apapun yang bisa kamu tuntut. Sinta. Aku terkejut saat melihat istriku sudah duduk santai di depan televisi, tampak seperti tidak ada yang salah. Sejak kapan kamu pulang? Tanyaku dengan heran. Sejak tadi, jawabnya tanpa menoleh, sambil asyik memandangi layar ponselnya. Pof Sinta. Mas Haris terlihat terkejut saat melihat aku kembali ke rumah. Aku memutuskan untuk pulang lebih cepat karena Nadia harus bersiap untuk sekolah. Jika aku terlambat, khawatir Haris akan mencari Nadia di sekolah dan menemukan bahwa keluargaku sudah pindah. Selain itu, balik nama BPKB mobil masih memerlukan waktu sekitar sebulan. Kamu kemana saja? Aku sudah coba menghubungimu, tapi tetap saja nggak ada balasan. Ucap Mas Haris dengan nada ketus, matanya tajam menatapku. Aku pergi ke rumah ibu, ada acara keluarga, jawabku dengan santai. Jangan bohong, aku tahu kamu sempat masuk ke rumah saat aku sedang kerja. Mas Haris menegaskan, nada suaranya lebih keras. Aku cuma sempat balik sebentar untuk ambil barang, dan saat itu aku lihat ada lingerie merah di kamar. Baru 2 hari aku nggak di rumah, dan kamu sudah bawa perempuan ke sini. Beruntung nggak ada yang melihat, ujarku, melihat ekspresinya yang kaget dan tak bisa berkata apa-apa. Apa yang kamu omongkan itu nggak masuk akal. Mas Haris beranjak menuju kamar, seolah menghindari pembicaraan kami. Sungguh, sikapnya menjengkelkan dan sangat memalukan. Sinta, buatkan aku kopi. Mas Haris sudah mandi dan berganti pakaian. Dia duduk di atas kasur lantai yang tadinya aku duduki, sambil menonton televisi. Buat sendiri saja, Mas. Jawabku tegas, menolak permintaannya. Kamu, istri yang durhaka. Suka berbohong, sekarang malah membangkang. Kenapa kamu kembali ke sini kalau nggak mau melayaniku? Jangan cuma sibuk dengan handphonemu. Apa kamu punya selingkuhan? Serangnya dengan tuduhan yang tak berdasar. Aku memutar bola mata malas, bosan dengan omongannya. Sebenarnya, kata-kata itu lebih pantas untuk dirinya sendiri. Kamu yang suka selingkuh, Mas. Balasku dengan nada sinis. Mas Haris bangkit dengan ekspresi kesal. Jika bukan karena urusan milikku yang harus diselesaikan, aku tak ingin lagi tinggal serumah dengannya. Dia kembali dengan secangkir kopi hitam, meletakkannya di lantai sebelum duduk kembali. Masih bersama Angga, kan mobil itu? Tanya Mas Haris. Ya, jawabku singkat. Kenapa dia terus bawa mobil itu? Itu kan milik kita. Gajian bulan depan, aku akan buatkan garasi di rumah ibu supaya mobil kita bisa diparkir di sana, katanya dengan santai. Mobil kita, itu milikku,
Mas Haris. Jangan asal klaim begitu. Jawabku dengan nada tajam. Sembarangan sekali dia bicara, ingin menyimpan mobil di rumah ibunya. Harta yang kita miliki sekarang milik bersama, kamu tahu itu kan, Sinta. Makanya, ikut pengajian dengan ibu, supaya kamu paham kodratmu sebagai istri. Ujar Mas Haris dengan nada menggurui, seolah dia yang paling benar. Astaga, kenapa aku harus punya suami seperti dia? Semua harus diatur oleh ibunya. Jangan, nanti ibumu malu, Mas, karena aku yang jadi menantu yang tampak miskin dan norak di mata mereka. Tapi seharusnya kamu yang ikut pengajian sesekali, memberi nafkah aja tidak adil, kamu juga harus introspeksi diri, Mas Haris. Kenapa sih nggak pernah ngaca dengan perilaku sendiri? Aku sedikit kesal, merasa dia selalu menuntut tanpa melihat dirinya sendiri. Kenapa terus jawab, Sinta? Bentaknya kesal. Ya gimana nggak jawab, Mas? Kamu sendiri kan nggak pernah melihat apa yang sudah kamu lakukan. Balasku dengan nada yang sama. Diam. Mas Haris semakin emosi. Lalu, dia mulai mencari sesuatu di lemari, dengan ekspresi yang serius. Buku nikah kita di mana? Kenapa aku nggak nemuin di sini? Aku langsung terkejut. Ternyata, dia juga sedang mencari buku nikah itu. Apa dia berencana menggugat cerai? Aku nggak tahu, jawabku dengan tenang. Jangan bohong, Sinta. Aku tahu pasti kamu yang menyimpannya. Di mana kamu sembunyikan? Tanya Mas Haris dengan tatapan tajam, penuh kecurigaan. Aku memang nggak tahu, coba cari di lemari tempat aku simpan dokumen penting. Mungkin terselip di sana. Kenapa sih kamu cari buku nikah? Untuk apa? Kali ini aku yang bertanya, ingin tahu tujuan sebenarnya. Ada urusan yang perlu aku selesaikan dengan buku itu, jawabnya, sambil bangkit dari duduk. Jadi, kamu berencana menggugat cerai? Tanyaku, mataku menatapnya dengan penuh harap. Namun, Mas Haris hanya terdiam, dan tanpa menjawab, dia berlalu begitu saja. Tak lama terdengar suara mesin motor yang dihidupkan. Dia pergi tanpa sepatah kata pun, tapi aku sudah bisa menebak niatnya. Setelah itu, aku berencana mengunjungi Sasa. Dia menjual skincare yang sudah aku pakai dan aku perlu membeli stok baru karena persediaanku sudah habis. Aku memilih mengenakan pakaian yang cukup keren dan santai, serta tidak lupa menambahkan cincin dan gelang yang aku punya. Kadang, sesekali aku suka mengenakan aksesori ini. Tadi, Nadia diantar oleh Febri. Anak tetangga di rumah baru kami mengundang Nadia untuk datang ke acara ulang tahun sore ini. Pintu rumah Sasa terbuka, terlihat dua motor terparkir di depan, kemungkinan ada pembeli lain. Aku mengucap salam, tapi tidak ada jawaban. Sudah terbiasa dengan suasana seperti ini, aku memutuskan untuk masuk saja. Bak, kalau nanti aku menikah, apakah aku harus berhenti menggunakan skincare ini selama 2 minggu biar make-upnya bisa lebih menempel sempurna? Tanya Reta, dengan nada ragu. Nggak perlu, Reta. Skincare ini kan nggak bikin wajah kamu jadi licin. Produk ini aman kok, tanpa kandungan merkuri. Kamu kan sudah pakai rutin selama 2 bulan, dan makeup kamu juga tetap awet kan? Jawab Sasa sambil tersenyum. Betul sih Mbak, cuma aku khawatir aja, soalnya makeup pengantin itu kan harus tebal dan flawless, takut nggak nempel sempurna, jawab Reta, gadis yang ternyata menjadi selingkuhan Mas Haris. Aku terdiam sejenak, tak jadi masuk ke ruang tempat Sasa menyusun produk-produk dagangannya. Sasa memang sedang merencanakan untuk membuka toko kecil di depan rumahnya, yang masih dalam tahap pembangunan. Jadi, Reta, kamu mau menikah dengan siapa? Tanya Niken, tetangga Sasa, penasaran. Bak,
Nanti pasti tahu kok, undangannya bakal nyampe juga. Jawab Reta dengan nada penuh percaya diri. Reta udah punya calon, ya. Kerjaannya apa sih? Tanya Mbak Sasa, penasaran. Dia kerja di bank, Mbak. Alhamdulillah, sekarang udah jadi manajer, jawab Reta dengan bangga. Aku terdiam, berpikir apakah calon suami yang dimaksud adalah suamiku. Kami belum bercerai, tapi dia sudah merencanakan untuk menikahi gadis muda itu. Wow, beruntung sekali. Pasti dimanjain banget ya. Puji Mbak Sasa. Banget, Mbak. Semua kebutuhanku dia penuhi, dari skincare sampai hal-hal lainnya. Kadang-kadang dia juga transfer uang tanpa diminta. Reta menjelaskan, senyum lebar terpancar di wajahnya. Aku merasa jijik. Begitu bangganya dia karena uang yang dia terima dari seorang pria yang sudah menjadi milikku. Gadis itu benar-benar tak tahu malu, menganggap dirinya hebat hanya karena merebut hak yang seharusnya menjadi milikku dan Nadia. Kini bukan hanya keluarga Mas Haris yang memanfaatkan kekayaan kami, tapi perempuan itu juga ikut mengambil bagian. Reta memang bekerja di balai desa, namun gajinya yang cuma 1,5 juta rupiah, dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Itu pun tak sebanding dengan gaya hidupnya yang suka berbelanja barang-barang branded dan tampil seperti anak orang kaya. Padahal, keluarga Reta jauh dari kata mewah. Ibunya hanya seorang pemilik warung kecil di depan rumah mereka. Jadi, siapa sebenarnya calon suamimu? Tanya Mbak Sasa, dengan penuh rasa ingin tahu, tak sabar mendengar cerita dari Reta. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Semua mata langsung tertuju padaku. Ini dia, Sinta. Pesananmu sudah aku kemas, kata Sasa, sambil menyerahkan paper bag putih padaku. Aku mengambil dompet dan mengeluarkan uang 1,5 juta rupiah. Memang aku membeli paket lengkap kali ini. Reta memandangiku dengan tatapan penuh penilaian, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapan itu tak bisa disembunyikan, jelas terlihat seolah ada rasa tak suka di baliknya. Bak, kamu pakai skincare segitu lengkap, tapi kok mukanya biasa aja, ya? Komentar Reta dengan nada sedikit mengejek. Ternyata gadis ini cukup berani. Aku baru pakai produk ini 2 bulan, gak sesempurna itu sih, tapi lihat aja, kulitku mulai glowing. Jawabnya dengan bangga, seolah ingin menunjukkan hasil perawatan kulitnya. Sasa cepat membela. Enggak, kok. Sinta malah lebih mulus dan glowing, loh. Kamu baru 2 bulan, sementara Sinta sudah 6 bulan pakai produk ini, dan hasilnya jauh lebih terlihat. Namun, Reta tetap tidak puas, dan masih mencoba merendahkan aku. Tapi aku lihat sih, biasa aja. Kasian banget, ya, suaminya sampai keluar uang banyak buat skincare, tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Aku tersenyum dingin. Maaf, ya, aku beli skincare pakai uangku sendiri, bukan uang suami orang. Matanya membelalak ketika aku menyindir dengan sebutan, suami orang. Kamu tuh, skincare 500 ribu aja minta duit suami orang. Gaji dari balai desa aja gak cukup buat beli skincare dan pakaian bagus. Dia mencoba menjatuhkan aku. Tapi, kalau dia mau seperti itu, aku juga bisa lebih jauh menghancurkan harga dirinya. Siapa yang didanai suami orang? Tanya Sasa, bingung dengan arah percakapan. Yang ada di depanmu ini, jawabku, dengan nada tajam. Dia bangga banget hidupnya dibiayain suami orang. Masih muda, sudah jadi perebut suami orang. Mungkin gaji yang sedikit itu nggak cukup buat memenuhi gaya hidup mewahnya, sampai akhirnya memilih jadi selingkuhan. Aku tidak lagi menahan kata-kata pedas. Maksud kamu apa? Reta berdiri tiba-tiba, wajahnya penuh emosi. Aku mencari video Reta dan memutarnya. Ini apa?
Kamu malah berpelukan mesra dengan suamiku di atas motor. Sasa dan Niken juga melihat video itu, keduanya menatap Reta dengan ekspresi tak percaya. Nanti kalian bakal lebih kaget lagi, siapa calon suaminya. Kataku dengan nada mengejek. Kamu selingkuh dengan suaminya Sinta. Astagfirullah, Reta, Sasa menggeleng, tak menyangka dengan apa yang baru saja dilihat. Dia cuma fitnah. Teriak Reta, mencoba membela diri. Fitnah. Aku masih punya bukti lain. Apa kamu gak malu hidup dengan uang suamiku untuk beli skincare dan semua kebutuhanmu itu? Padahal itu adalah hak aku dan Nadia. Jawabku dengan tegas. Hah, kamu tuh istri yang gak dianggap. Wajar saja kalau suamimu ninggalin kamu. Reta membalas dengan kasar. Akhirnya kamu mengaku juga kan, selingkuhan. Tambahku tanpa ragu. Jaga mulutmu. Reta mengangkat tangannya, berniat menamparku, tapi aku berhasil menahan tangannya dan langsung menjambak rambutnya. Wajar katamu. Aku menarik rambutnya lebih kuat, menambah tekanan pada jambakan itu. Reta meringis, jelas merasa kesakitan. Sinta, ujar Sasa khawatir melihat aku yang sedang berseteru. Lepasin. Reta berusaha melawan. Aku tak melepaskan dan semakin menjambak, wajahnya kesakitannya belum cukup membuat sakit hatiku mereda. Bersambung.